Di gereja kecil di pinggiran Jakarta, cahaya matahari pagi menyusup melalui jendela kaca patri, menerangi altar yang dihiasi bunga mawar putih. Nadia, dengan gaun pengantin sederhana yang menempel sempurna di tubuhnya, berdiri di depan pendeta, tangannya gemetar memegang tangan kekasihnya, Laras. Tapi saat pendeta membuka Alkitab untuk memulai sumpah, matanya tertuju pada sebuah tato kecil di pergelangan tangan Laras, simbol rahasia yang membuat wajahnya membeku, dan upacara itu terhenti seketika, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menusuk. Nadia merasakan dunia berputar. Bagaimana bisa rahasia yang mereka sembunyikan selama bertahun-tahun terungkap begitu saja? Laras, dengan mata penuh kepanikan, menarik tangannya kembali, tapi sudah terlambat, pendeta itu tahu, dan sekarang, seluruh keluarga yang hadir mulai bergumam, membangun tembok ketakutan yang Nadia tak pernah bayangkan akan runtuh secepat ini. Nadia ingat pertama kali bertemu Laras di kampus Universitas Indonesia, 5 tahun lalu. Saat itu, Nadia adalah mahasiswa hukum yang ambisius, berasal dari keluarga konserati di Jawa Tengah, di mana ayahnya seorang pegawai negeri yang tegas dan ibunya seorang guru agama yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Laras, sebaliknya, adalah seniman bebas dari keluarga broken home di Surabaya, yang datang ke Jakarta untuk mengejar mimpi melukis. Mereka bertemu di sebuah kai kampus, ketika Laras secara tidak sengaja menumpahkan kopi ke buku catatan Nadia. "Ma, aku ceroboh," kata Laras dengan senyum malu-malu, tapi mata mereka bertemu, dan ada percikan yang Nadia tak bisa jelaskan. Sejak saat itu, pertemanan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Nadia awalnya tolak sebagai hanya persahabatan dekat. Tapi malam-malam panjang berbicara tentang mimpi, ketakutan, dan rahasia membuat Nadia sadar bahwa dia jatuh cinta, cinta yang dilarang oleh masyarakat, keluarga, dan bahkan hati nuraninya sendiri. Konflik dimulai ketika Nadia lulus dan mulai bekerja di Irma Hukum bergengsi. Ayahnya, Pak Budi, selalu mendorongnya untuk menikah dengan pria baik-baik, supaya hidupmu aman dan bahagia seperti ibumu. Nadia mencoba, benar-benar mencoba. Dia berkencan dengan beberapa pria yang diperkenalkan keluarganya, tapi setiap kali bayangan Laras muncul, membuatnya merasa palsu. Laras, di sisi lain, lebih terbuka dengan identitasnya. Dia pernah bercerita tentang mantan pacarnya yang juga perempuan, tapi itu berakhir tragis karena tekanan sosial. "Aku tak mau hidup dalam kebohongan lagi," kata Laras suatu malam, ketika mereka berdua berbaring di apartemen kecil Laras di Kemang. Nadia menangis, "Tapi bagaimana dengan keluargaku? Mereka akan hancur." Itu adalah momen pertama di mana Nadia merasakan tusukan tajam dari mautun batin, antara cinta sejati dan kewajiban ideal. Perlahan hubungan mereka semakin dalam, tapi juga semakin berbahaya. Nadia mulai menyembunyikan pertemuan mereka dari keluarga. Suatu hari ibunya, Bu Siti, menemukan pesan teks dari Laras di ponsel Nadia. "Siapa ini? Kenapa pesannya begitu akrab?" tanya Bu Siti dengan curiga. Nadia berbohong, bilang Laras hanyalah teman sekolah. Tapi kebohongan itu menumpuk, seperti batu bata yang membangun tembok di antara Nadia dan keluarganya. Laras mendorong Nadia untuk jujur, "Kita tak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, tapi aku tak mau jadi rahasiamu selamanya." Nadia marah, "Kau tak mengerti. Di Indonesia, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masyarakat, agama, segalanya." Pertengkaran itu berakhir dengan Nadia pergi, tapi dia kembali malam itu, memeluk Laras sambil menangis. Mereka memutuskan untuk melanjutkan, tapi dengan hati-hati. Tahun berlalu, dan tekanan semakin berat. Pak Budi mengatur perjodohan dengan anak temannya, seorang dokter muda bernama Andi. Nadia menolak, tapi ayahnya marah besar, "Kau mau apa? Hidup sendirian seperti perawan tua. Ini untuk kebaikanmu." Nadia merasa terjebak. Di sisi lain, Laras mulai merasa lelah dengan hubungan yang tersembunyi. "Aku ingin kita bersama secara terbuka," katanya.
Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Nadia memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Mereka merencanakan pernikahan simbolis di gereja kecil, dihadiri hanya teman-teman dekat yang mendukung. Itu adalah langkah berani, tapi Nadia tak tahu bahwa Laras menyembunyikan sesuatu, tato kecil di pergelangan tangannya, simbol dari masa lalu yang gelap. Sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya yang konservatif dan pernah menolaknya karena orientasinya. Saat upacara dimulai, Nadia merasa bahagia untuk pertama kalinya. Tapi ketika pendeta melihat tato itu, simbol yang dia kenali sebagai tanda dari kelompok aktif yang pernah dia kutuk dalam khotbahnya, semuanya berubah. Ini tak bisa dilanjutkan, kata pendeta dengan suara gemetar. Keluarga Nadia yang ternyata diundang secara diam-diam oleh Laras dalam upaya rekonsiliasi, mulai bereaksi. Pak Budi berdiri, wajahnya merah padam. Apa artinya ini, Nadia? Kau seperti itu. Nadia merasa dunia runtuh. Laras mencoba menjelaskan, ini cinta kami, Pak. Tolong pahami. Tapi itu hanya memperburuk situasi. Bu Siti menangis, kau telah menghancurkan keluarga kita. Malam itu, Nadia pulang sendirian ke rumah keluarga. Laras tinggal di gereja, ditinggalkan oleh Nadia dalam kemarahan. Kau seharusnya tak undang mereka, teriak Nadia sebelum pergi. Di rumah, konfrontasi hebat terjadi. Pak Budi memaki, kau telah mempermalukan kami. Bagaimana tetangga akan lihat kami sekarang? Nadia membela diri, ini aku yang sebenarnya, ayah. Aku mencintai Laras. Tapi ayahnya tak mendengar, dia mengusir Nadia dari rumah. Nadia pergi ke apartemen Laras, tapi di sana, Laras sudah menunggu dengan mata bengkak. Ma, aku pikir undang mereka bisa membantu, kata Laras. Mereka berpelukan, tapi luka sudah terbuka. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Nadia kehilangan pekerjaannya karena rumor menyebar di kantor. Teman-teman menjauh, masyarakat mulai bergosip. Laras, sebagai seniman, malah mendapat dukungan dari komunitas seni, tapi itu membuat Nadia iri. Kenapa kau bisa bebas, sementara aku menderita, tanya Nadia suatu hari. Laras menjawab, karena aku pernah kehilangan segalanya sebelumnya. Kau harus memilih, Nadia, aku atau mereka. Pilihan itu menyiksa Nadia. Dia mencoba mendekati keluarganya lagi, tapi Bu Siti bilang, kembalilah jika kau berubah. Nadia merasa dikhianati oleh semua orang, termasuk dirinya sendiri. Akhirnya, dalam momen klimaks, Nadia memutuskan untuk pergi ke Surabaya, ke keluarga Laras, untuk mencari dukungan. Tapi di sana, dia menemukan rahasia Laras. Tato itu adalah simbol dari mantan kekasih Laras yang bunuh diri karena tekanan sosial. Laras tak pernah cerita karena takut Nadia pergi. Aku tak mau kau takut, kata Laras. Nadia marah, kau bohong padaku. Pertengkaran besar terjadi dan Nadia pergi, meninggalkan Laras. Nadia berjalan sendirian di jalanan malam Jakarta. Hujan deras membasahi gaun pengantinnya yang sudah kusut. Air mata bercampur dengan air hujan membuat pandangannya kabur. Dia tak tahu harus kemana, tapi kakinya membawa ke apartemen kecil Laras di Kemang. Saat tiba, pintu terbuka, dan Laras berdiri di ambang, mata merah karena menangis. Nadia, makan aku, bisik Laras. Nadia masuk, memeluknya erat, tapi di dalam hatinya, ada badai yang tak kunjung reda. Bagaimana bisa Laras menyembunyikan tato itu? Simbol yang membuat segalanya runtuh. Mereka duduk di soa, saling pandang dalam diam panjang. Kenapa kau tak cerita, tanya Nadia akhirnya. Laras menghela napas, itu dari masa lalu. Mantanku. Dia pergi karena tak tahan tekanan. Aku tak mau kau takut. Nadia merasa dikhianati, tapi juga mengerti. Malam itu, mereka berbicara hingga pagi, mencoba menyatukan pecahan hati mereka. Pagi harinya, Nadia menerima telepon dari Pak Budi. Pulanglah, nak. Kita bicara. Nadia ragu, tapi dia pergi.
Di rumah keluarga di Depok, suasana tegang. Bu Siti menyajikan teh, tapi matanya menghindari Nadia. Pak Budi duduk di kursi kepala keluarga, apa yang kau lakukan itu salah. Di Indonesia, ini tak diterima. Nadia membela, ayah, ini cinta. Bukan pilihan. Debat panjang terjadi, Pak Budi cerita tentang temannya yang kehilangan anak karena penyakit serupa. Nadia merasa sakit hati, aku bukan penyakit. Akhirnya, Pak Budi bilang, pilih kami atau dia. Nadia pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya semakin kuat. Kembali ke Laras, mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, mencari kehidupan baru. Di sana, komunitas lebih terbuka, meski masih ada risiko. Nadia mulai bekerja sebagai relancer hukum, Laras melanjutkan seni. Tapi masa lalu mengejar. Suatu hari, saudara Laras datang, marah karena mendengar berita. Kau menghancurkan nama keluarga, teriaknya. Laras membela Nadia, ini hidupku. Pertengkaran itu membuat Laras depresi, dan Nadia harus merawatnya. Nadia merasakan beban, tapi juga cinta yang lebih dalam. Waktu berlalu, tapi tekanan sosial tak hilang. Di Bali, mereka bertemu dengan pasangan lesbian lain yang cerita pengalaman mereka. Itu memberi harapan, tapi juga ketakutan. Nadia mulai mempertanyakan pilihan, apakah ini benar. Laras meyakinkan cinta tak pernah salah. Tapi dalam hati Nadia ada keraguan. Di pantai Kuta, Nadia dan Laras berjalan bergandengan, angin laut menyapu rambut mereka. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, mereka merasa bebas. Tapi kebebasan itu rapuh. Nadia mendapat email dari mantan bosnya, menawarkan pekerjaan kembali jika masalah pribadi diselesaikan. Itu godaan besar, karena kelangan mereka ketat. Laras bilang jangan, itu jebakan. Nadia setuju, tapi di malam hari, dia menangis sendirian, memikirkan keluarganya. Suatu hari, Bu Siti datang ke Bali tanpa pemberitahuan. Aku rindu anakku, katanya. Nadia terkejut, mereka bicara panjang. Bu Siti cerita tentang doa-doanya setiap malam, berharap Nadia kembali normal. Nadia marah, ini normalku, Bu. Tapi Bu Siti menangis, aku takut kau menderita. Momen itu membuat Nadia goyah. Laras melihat dari jauh, merasa cemburu dan takut. Konflik memuncak ketika Nadia memutuskan bertemu Andi, pria yang pernah dijodohkan. Hanya bicara, katanya pada Laras. Tapi Laras marah, kau masih ragu. Pertemuan itu berjalan biasa, Andi bilang dia mengerti, tapi itu membuat Laras curiga. Malam itu mereka bertengkar hebat, Laras bilang jika kau pilih dia, pergi saja. Nadia pergi ke hotel, sendirian memikirkan segalanya. Pagi harinya, Nadia kembali meminta maaf. Mereka berdamai, tapi luka baru terbentuk. Nadia mulai terapi secara diam-diam, mencoba mengurai konflik batin. Terapis bilang, kau harus terima dirimu. Itu membantu, tapi lambat. Kembali ke Jakarta untuk urusan pekerjaan, Nadia bertemu teman lama yang mendukung. Tapi dia juga mendengar gosip buruk tentang dirinya. Itu membuatnya depresi. Laras menyusul, mereka menghadiri acara seni di mana Laras memamerkan lukisan tentang cinta mereka. Lukisan itu kontroversial dan ada protes kecil. Nadia bangga tapi takut. Di rumah, Pak Budi sakit dan Bu Siti meminta Nadia pulang. Nadia pergi, Laras ikut. Di rumah sakit, Pak Budi melihat Laras, siapa ini? Nadia jujur, kekasihku. Pak Budi marah, tapi sakitnya membuatnya lemah. Bu Siti bilang, biarkan dia istirahat. Nadia tinggal merawat ayahnya, sementara Laras menunggu di luar. Momen itu menjadi titik balik. Pak Budi dalam kelemahan cerita tentang masa mudanya, ketika dia pernah ragu dengan norma sosial. Tapi aku pilih aman, katanya. Nadia bilang, aku pilih bahagia. Perlahan Pak Budi melunak, meski tak sepenuhnya setuju.
Dengan dukungan parsial dari keluarga, Nadia dan Laras kembali ke Bali. Tapi masalah baru muncul, Laras mendapat tawaran seni di luar negeri. Aku harus pergi, katanya. Nadia takut ditinggal, jangan. Mereka memutuskan Laras pergi, tapi itu menguji hubungan mereka. Selama Laras pergi, Nadia menghadapi godaan dari Andi yang menghubungi lagi. Aku masih peduli, katanya. Nadia hampir goyah, tapi ingat Laras. Saat Laras kembali, dia tahu, dan mereka bertengkar lagi. Kau hampir khianati aku, teriak Laras. Nadia menangis, aku takut sendirian. Mereka memutuskan untuk menikah resmi di negara yang menginginkan, tapi di Indonesia, itu tetap simbolis. Keluarga Nadia datang, meski tegang. Upacara berjalan lancar, tapi di akhir, Nadia bertanya pada dirinya, apakah ini akhir bahagia? Tahun kemudian, Nadia dan Laras hidup bersama, tapi luka masa lalu tetap. Mereka menjadi aktivis, membantu orang lain. Tapi masyarakat masih keras. Suatu hari, Nadia bertemu anak muda yang mirip dirinya dulu, dan dia beri nasihat. Cerita berakhir dengan mereka duduk di pantai, memandang matahari terbenam. Apakah semua ini layak? Tanya Nadia. Laras jawab, ya, karena kau. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin sama merupakan pilihan yang benar dalam masyarakat seperti Indonesia?